dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Untuk mengawali perkuliahan kita kali ini, mari kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kita kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan apa saja cita-cita kita semoga dengan cara metode ini atau dengan cara perkuliahan ini, dengan jalan kuliah ini, semoga cita-cita kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi kita kali ini, mata kuliah ini yaitu fikih dan usul fikih. Untuk RPS sudah saya kemarin masih ada perbaikan untuk RPS dan sekarang itu sudah saya perbaiki, sudah ganti. Mungkin nanti rekan-rekan semuanya bisa melihat RPS-nya karena kemarin ada perbaikan-perbaikan. Dan untuk materi kali ini, di sini ada yang pegang laptop nggak? Yang pakai laptop nggak? Di sini ada yang pakai laptop nggak? Iya, pakai laptop apa? Siapa? Fahri. Di ininya slide-nya laptop kayaknya suaranya kurang ya, yang materinya itu. Screen. Bisa nggak? Sebentar, belum saya ambil materi ini. Nanti untuk RPS nanti bisa dilihat lagi ya, karena kemarin ada perbaikan untuk RPS dan nanti mungkin sekarang saya sampai pukul 2:45 lah menyampaikan materi. Nanti sisanya tolong hari ini dibagi tugas kelompok sesuai dengan mata kuliah atau sesuai dengan materi yang telah ada di RPS. Adapun nanti untuk pembuatan materi, silakan untuk menulis materi apa pembahasannya. Itu kalian tinggal ngeklik aja sebenarnya di Google, cari referensi, terus kemudian buatlah kalau bisa PowerPoint, kemudian kalau ada materinya secara Word-nya silakan dibuat. Terus kemudian nanti kalau sudah selesai dibuat kelompok, nanti untuk mulai minggu depan setiap pembelajaran itu contohnya sekarang hari Minggu, nanti hari Sabtunya itu sudah mengirimkan materi yang akan dibuat, yang akan dipresentasikan. Kalau sekarang pertemuan ketiga berarti tinggal ada pertemuan kalau nggak salah tinggal 10 lagi atau 11 lagi, itu nanti tinggal dibagi kelompok saja. Dan jangan lupa kalau kelompok itu harus salah satunya harus ada yang siap mengetik, jangan sampai cuma kerja semuanya sehingga ketika nanti pas mau presentasi materi belum ada. Nah, itu dari jauh-jauh hari silakan dipersiapkan dan nanti untuk RPS-nya silakan saya sudah upload lagi ke kampus itu bisa dibagi-bagi dalam masalah materinya. Udah bisa belum, Guys? Untuk materi. Iya, Pak, udah bisa. Lagi buka pen. Bentar. Sudah, Pak? Ya. Udah ya? Udah belum? Baik, ini materi yang akan kita bahas yaitu kalau di RPS materi ini ada pada pertemuan ketiga. Hakikat mazhab dan peranannya dalam hukum Islam.
Kalau kita mendengar mazhab ini berbeda dengan manhaj. Kalau manhaj itu adalah metode. Ya, kalau manhaj akan ada manhaj salafi, itu metode. Karena terus kemudian kalau mazhab itu suatu pendapat dari para ulama. Kemudian kalau kalau dengar mazhab itu tidak terlepas dari mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki. Nah, itu yang 4 mazhab itu yang menjadi imam besar dalam mazhab. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah kita wajib bermazhab? Nah, ini siapa kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Apakah kita wajib bermazhab? Mungkin karena dalam akhir-akhir ini kita sering, kita nggak boleh bermazhab, langsung saja kepada Rasulullah, boleh atau tidak? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau menurut saya boleh Pak, cuma kan kita harus mengetahui sumbernya dari mana gitu. Nah, yang kenapa mazhab itu kan karena menurut dari zaman ke zaman itu mazhab itu mencontohkan bagaimana sikapnya Rasulullah. Cuma kan kalau dari kita ingin langsung mencontohkan dari sikapnya Rasulullah itu kan kita tidak punya sumbernya. Jadi adalah mazhab menjadi sumber gitu ya kalau menurut saya. Untuk mencontoh bagaimana daripada Rasulullah gitu Pak. Jadi wajib nggak bermazhab? Kalau menurut saya mazhabnya wajib sih. Dan ada pendapat lain, wajib nggak bermazhab kita nih? Kenapa? Kan orang Hambali, Hanafi, Syafi'i itu juga sama manusia. Bisa saja mereka ada kesalahan. Kenapa kita tidak langsung kepada Rasulullah saja, kepada Al-Quran dan hadis? Nah, itu artinya tidak langsung tidak menerjemahkannya hadis secara literally, kemudian sholatnya secara hadis yang ditunjukkan oleh hadis, apakah boleh kita seperti itu? Nah, kalau kita tidak bermazhab, boleh nggak? Kita tidak bermazhab nih, saya langsung kepada Rasulullah dengan hadis-hadis sahihnya. Bisa nggak? Tadi boleh nggak deh kita nggak bermazhab? Kalau menurut saya Pak, Ya. lebih baik bermadhab karena madhab itu hasil dari para ulama dari Al-Quran dan hadis. Karena contoh ketika kita merasa gerah, maka kita akan membeli kipas, bukan membuat kipas. Jadi madhab itu adalah hasil dari hadis dan Al-Quran yang oleh para ulama dijadikan sebuah hukum. Jadi menurut saya bermadhab itu harus, karena kita bukan orang yang banyak berilmu, apalagi ketika kita hanya langsung berpegang kepada Quran dan hadis, kita mungkin akan bingung, kita tidak mengetahui, harus mengetahui asbabun nuzulnya, asbabul wurunya untuk ayat-ayat tertentu Pak. Mungkin itu saja Pak. Jadi hukumnya boleh atau wajib bermazhab? Kalau menurut saya pribadi harus bermazhab. Harus bermazhab. Ya Pak. Bermazhab harus. Ini kan bermazhab harus. Waktu zaman sahabat ada mazhab nggak? Waktu zaman Tidak sahabat. ada Pak. Tidak ada Pak. Nggak ada Pak. Kenapa kita sekarang harus bermazhab? Kalau zaman kau nggak ikut sahabat saja, sahabat aja nggak bermazhab. Yang bisa menjelaskan? Ya kita sekarang harus nih, zaman kita sekarang harus bermazhab. Waktu zaman sahabat itu kan belum ada mazhab. Terus kalau kita sekarang harus, ke zaman sahabat nggak ada, kenapa nggak waktu zaman Rasulullah saja mazhab itu diadakan? Kalau zaman para sahabat, mereka ketika menemukan permasalahan, mereka langsung bertanya pada Rasulullah, Pak.
Sedangkan kita di zaman sekarang kan sudah jauh ya zamannya dengan Rasulullah. Makanya kita perlu adanya mazhab agar tidak menyimpang begitu. Jadi kalau menurut saya sih bermazhab itu wajib. Namun mungkin sifatnya tidak mutlak, artinya seperti kita kan untuk masalah akidah kita bermazhab kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari gitu ya. Terus untuk masalah fikih kita bermazhab kepada Imam Syafi'i, dan dalam masalah-masalah yang lain mungkin kita bermazhab kepada mazhab yang lain begitu. Jadi wajib namun tidak mutlak. Wajib tidak mutlak. Wajib aridi. Wajib kifayah. Iya. Tidak mutlak pada satu imam saja gitu mungkin ya. Berarti intinya bermazhab itu wajib gitu aja ya. Nah, kita samakan persepsi nih. Bermazhab itu wajib. Harus. Gitu aja. Kalau wajib itu anggap kalau wajib itu takut gak bermazhab kita dosa. Bermazhab itu harus, bukan wajib. Gitu kan? Nah, setelah kita tahu bahwa bermazhab memang diharuskan, kenapa? Ya tadi seperti yang Adi bilang bahwa kita tidak bisa memahami, seperti tadi Mas Agus bilang bahwa kita tidak bisa memahami apa yang dikatakan, apa yang difirmankan Allah, apa yang dikatakan Rasulullah, itu kita tidak bisa memahaminya secara langsung. Bahkan orang Arab saja yang biasa-biasa saja tidak bisa memahami Al-Quran dengan bahasa Arab saja, tapi harus dengan keilmuan yang mumpuni. Nah, kenapa kita harus bermazhab? Ya, karena memang kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis secara langsung. Ya, kalau kita contohnya kita aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana cara sholat yang benar? Sedangkan Rasulullah itu menyuruh shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, kalau kita tidak bermazhab, maka kita tidak tahu bagaimana sholat yang benar. Kalau Syafi'i kan memang cara mengangkat takbir nih, kalau kita pengen ke Rasulullah langsung, cara mengangkat takbir itu kan ada beberapa metode. Ada hadis yang katanya di depan bahu atau yang di pas daun telinga. Itu kan ada beberapa hadis yang sahih. Makanya kita pilih salah satunya. Nah, itu nanti Imam Syafi'i mengambilnya ini. Nanti Imam Maliki mengambilnya ini beda lagi. Nah, ini mengambil dari salah satu mazhab. Maka kesimpulan dari situ, apa hukum bermazhab? Ya bukan wajib, tapi harus kita bermazhab. Ya, kenapa? Ya karena kita tidak bisa memahami, menjalankan syariat Islam ini tanpa adanya mazhab. Karena memang kita tidak bisa memahami hadis atau Al-Quran secara pemahaman kita. Terus kemudian setelah kita hukum bermazhab itu tadi hukumnya harus, sekarang yang jadi pertanyaan, kan tadi ada beberapa mazhab yang kita ketahui. Mazhab yang paling tua yaitu Imam Abu Hanifah. Terus kemudian Imam Maliki. Setelah Imam Maliki, Imam Syafi'i. Terus Imam Hambali. Nah, ini dari yang empat mazhab ini, bahkan nanti ada katanya ada Ja'fari. Kalau Ja'fari itu jangan dimasukkan ke mazhab ya. Memang kalau para jumhur ulama mengatakan mazhab itu cuma ada 4 saja. Kalau Ja'far itu lebih ke Syiah. Memang benar ininya, tapi udah di otak-atik sama Syiah kalau mazhab Ja'far itu. Nah, dari 4 mazhab itu, kalau seumpama ini kita mencampur adukan mazhab atau taklif itu artinya boleh tidak kita mencampur adukan mazhab. Contoh kalau kita wudhu kalau menurut Imam Syafi'i, wudhu itu cukup masku ba'dirosi, ini cukup diusap saja ininya nih, kepalanya cukup diusap cuma pakai air sedikit. Terus kemudian kita bersentuhan dengan batalnya bersentuhan kulit dengan laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Hambali tidak batal kita bersentuhan kulit. Nah, kita menganggap bahwa ketika kita wudhu kita pakai Imam Syafi'i,
Terus kemudian ketika kita membatalkan wudhu pakai Imam Hambali, boleh tidak seperti itu? Tidak boleh, Pak. Ya, Tidak boleh mencampur adukan madhab. Karena Tidak. antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali ketika dalam suatu rukun, ketika kita berwudu menggunakan madhab Imam Syafi'i, maka tentang pembatalannya pun harus menggunakan Imam Syafi'i. Tidak boleh mencampur adukannya. Kecuali ketika kita misalkan kita sholat Imam Syafi'i, terus kita sholat Imam Syafi'i, tapi ketika kita zakat misalkan menggunakan madhab lain, mungkin itu boleh, Pak. Tapi ketika kita mencampur adukannya dalam satu rukun, dalam satu pekerjaan, maka itu tidak boleh. Itu saja, Pak. Terima kasih. Kasusnya seperti di Masjidil Haram. Itu gimana tuh kasusnya? Kita tawaf berdasarkan. Itu kasusnya kita wudhunya terus kemudian bersentuhan kulit ketika tawaf. Ya. Boleh ya Pak, dalam keadaan situasi darurat. Misal kita, kalau Imam Syafi'i kan wudhunya membasuh kepala kan, yang penting 3 helai rambut ya Pak. Nah misal kayak di Masjidil Haram kan kalau orang, iya kalau orang lagi tawaf itu kan, kalau misal kayak banyak orang dan kita harus berwudu, misal batal harus berwudu, jauh kan tempatnya, kita boleh menggunakan, misal dari madhab Syafi'i kita menggunakan madhab Hambali gitu. Yang pernah saya dengar itu dari tausiah Ustadz, boleh Pak, misal kayak suami istri kayak bersentuhan kan, iya ya, suami istri bersentuhan, terus misal kayak kan kalau suami istri itu kadang ada canda-canda gitu ya Pak, canda batalan wudhu gitu. Misal kayak dari kita wudhu pertama itu pakai Imam Syafi'i, terus nanti misal kita batal menggunakan madhab lain, boleh. Jadi intinya boleh pada satu kasus. Tadi kalau Mas Adi bilang kita tidak boleh mengatakan satu kasus ini awalnya kita kasusnya wudhunya pakai Syafi'i, batalnya pakai Imam Hambali. Itu tadi kata Mas Adi tidak boleh. Tapi kalau kata Delia tadi kan boleh kalau seumpama kan kita darurat. Dalam ada keadaan pendapat lain nggak? Darurat ya Pak. Iya dalam boleh keadaan darurat. Atau tidak kita Ada kaidah Pak. Dalam keadaan darurat. Ad-daruratu tabihul mahduroh. Yang ketika keadaan madarat maka bisa membukakan yang terlarang, yang dilarang. Maaf, saya keluar masuk ini. Tadi boleh nggak? Kalau kata Telia boleh asal kalau darurat. Nah, boleh. Ya, kalau keadaan darurat mungkin bisa saja karena ada sebuah kaidah mengatakan ad-daruratu tabihul mahduroh. Setiap ketika madarat akan bisa membukakan yang dilarang. Ya baik, kalau seperti itu artinya kan kita jangan sampai ada perbedaan dalam mengenai mazhab. Kalau seumpama kita bermazhab, bolehkah mencampur adukan mazhab? Itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, kalau menurut Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, itu dari pendapat dari golongan Imam Syafi'i, itu salah satunya itu muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari, mengatakan bahwa mencampur adukan mazhab itu tidak boleh. Kenapa? Ya karena itu alasannya karena etika.
etika kitab Syafi'i berpendapat ini mengatakan batal. Terus ini Imam Hambali mengatakan ini tidak batal. Ini kan salah satu pendapat. Nah, ketika kita mencampur adukan, itu menurut Syekh Zakaria itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita beretika kepada salah satu imam. Nah, ini menurut Imam Syekh Zakaria tidak boleh. Kalau menurut Syekh Qarafi, artinya dari ulamanya Imam Maliki, itu boleh mencampur adukan mazhab, tapi dengan beda kasus. Seperti yang tadi Mas Adi bilang, bahwa kita wudhunya pakai Syafi'i, tapi sholatnya kita pakai Hambali. Boleh. Itu karena beda kasus. Kalau seumpama kita wudhunya pakai Syafi'i, pas pembatalannya pakai Imam Hambali, yang mengatakan bahwa Imam Maliki bahwa ini tidak batal wudhu ketika bersentuhan kulit, itu tidak boleh menurut Imam Qarafi. Sedangkan ini yang lebih mudah lagi menurut Syekh Kamaluddin dari Imam Hanafi, yang dari muridnya Imam Hanafi, bahwa mengatakan bahwa mencampur adukan mazhab, mengambil sesuatu yang mudah-mudahnya itu diperbolehkan. Karena dalam Al-Quran, la yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul musra. Allah tidak menghendaki kalian itu sulit dalam melaksanakan agama. Itu adalah yang mudah-mudah saja. Jadi ini menurut Imam, ini yang mudahnya menurut Syafi'i, ini Hambali, kita campur adukan. Itu menurut Kamaluddin itu boleh saja. Nah, kalau kita melihat dari pendapat-pendapat yang ini, maka kita bisa menyimpulkan, saya lebih condong kepada boleh mencampur adukan mazhab, akan tetapi yang berbeda kasus. Yang berbeda kasus, wudunya pakai Syafi'i, sholatnya pakai Hanafi atau Hambali, ya silakan. Asal jangan tadi wudunya pakai Syafi'i, pas pembatalan wudunya pakai Imam Hambali, itu tidak boleh. Contoh ini yang sering jadi permasalahan itu, yang sering jadi salah tanggap itu ketika kita sedang umroh atau tawaf di Masjidil Haram. Itu kenapa, Pak? Gimana kita wudunya pakai Syafi'i, tapi ketika kita bersentuhan kulit, kita wudunya itu pas ketika kita tawaf, kita beralih dulu ke mazhab Imam Hambali, contohnya yang tidak membatalkan wudhu, itu boleh tidak? Ya sebenarnya tidak boleh. Tapi yang jadi bagaimana caranya? Ya kita tetap berpegang teguh pada Imam Syafi'i yang tetap membatalkan bersentuhan kulit. Terus gimana kalau tawaf itu kan bersentuhan kulit ya kita usahakan. Contohnya kalau laki-laki ya sampai ditutup lah ininya tangannya atau gimana, sampai bersentuhan. Terus kalau seumpama ini kan kaki nggak ketutup, nginjak yang perempuan atau laki-laki nginjak perempuan nginjak laki-laki, ini kan masih bersentuhan kulit. Ini gimana caranya, cara menyelesaikannya? Nah, kalau seperti itu dalam mazhab Imam Syafi'i disebut dengan Ummul Balwa. Nah, Ummul Balwa ini diterangkan kan dalam kitab Syafi'ah itu, ketika kita mau ke masjid, terus kemudian di masjid itu mau jalan ke masjid itu jalannya becek, pas ini kita banyak berserakan itu, pas becek itu kita nyepet airnya itu, sedangkan air itu kita tahu bahwa dari air comberan yang akan jadi najis. Nah, itu sebutkan Ummul Balwa. Atau kita sedang tawaf dulu itu, sebelum Masjidil Haram yang sekarang, kalau dulu itu Masjidil Haram itu banyak burung, kemudian banyak tai-tai burung yang berserakan di Masjidil Haram. Nah, ini kan susah, yang namanya burung itu kan susah ininya beraknya di mana. Nah, itu disebut Ummul Balwa. Bagaimana kasusnya? Ketika Ummul Balwa itu dimaaf, karena dalam kitab Al-Majmu mengatakan wa mimma ammat bihil balwa alaihin najasah. Di antara Ummul Balwa itu bila mana ada satu najis berserakan.
Contohnya tadi kasusnya kalau di Masjidil Haram itu banyak najis, banyak tai burungnya, kita keinjak terus kemudian kita susah mau ini lagi. Boleh kita langsung sholat dengan membawa najis, itu karena ummul balwa. Atau disebutkan ummul balwa juga ketika orang yang sakit diabetes, apa namanya, muntaber, atau kan yang sering keluar terus kotoran, itu disebut ummul balwa. Boleh sholat membawa najis, bukan karena ummul balwa. Begitu juga dengan ketika kita umroh sedang tawaf, kalau memungkinkan kita bersentuhan kulit nih pas tawaf itu batal. Nah, kalau bisa wudhu, silakan wudhu dulu. Falau ahdasa fihi tawaddo'a wa bana. Kemudian kalau sudah tawaf, kalau punya hadas ketika sudah keliling tawaf baru tiga keliling sudah bersentuhan kulit, itu kan batal. Nah, kalau udah punya hadas langsung wudhu lagi terus kemudian menyelesaikan tawaf nomor yang keempat kelilingnya sampai 7 keliling. Nggak usah diulangi lagi dari satu lagi, tapi langsung lanjutkan ke empatnya. Nah, itu dalam salah satu minhaj Imam Nawawi. Terus seperti tadi kasusnya, kalau seumpama kita tidak memungkinkan untuk wudhu, kita sedang tawaf udah dekat Hajar Aswad, kita batal bersentuhan kulit, nah itu di situ kasusnya bukan lagi kita harus pindah mazhab, tapi itu disebut ummul balwa. Ummul balwa yang memang sudah jadi sudah jadi susah untuk menghindarinya. Maka di situ digambarkan dalam kitab Majmu' mimma ta'ummu bihil balwa fit tawaf mulamasatun nisa lizahma, yaitu di antara ummul balwa yaitu bila mana tawaf kita sedang berdesak-desakan dengan perempuan sehingga bersentuhan kulit, di situ disebut ummul balwa. Jadi kita tidak perlu harus berpindah mazhab kalau seumpama tawaf seperti itu. Jadi kan sekarang yang jadi permasalahan, yang jadi pemahaman gitu bahwa ketika wudhunya pakai Syafi'i, batalnya kita udah kalau tawaf udah pakai ini aja, pakai Imam Hambali. Itu tidak bisa seperti itu. Tetap batalnya itu harus sesuai dengan Imam Syafi'i. Wudhunya menurut Imam Syafi'i, batalnya pun menurut Imam Syafi'i. Kalau wudhunya Imam Maliki, berarti nanti batalnya Imam Maliki. Itu kalau seperti itu boleh. Kalau yang tidak boleh itu wudhunya Syafi'i, tapi membatalkannya Maliki, itu tidak boleh. Wudhunya Syafi'i, sholatnya Hanafi, itu boleh. Zakatnya Hambali, itu boleh. Jadi kalau beda-beda kasus itu boleh. Itu jadi bolehkah mencampur adukan mazhab? Lihat kondisinya. Kalau seumpama beda situasi itu boleh. Itu tadi seperti kata Mas Adi bilang, boleh kalau seumpama beda jenis saja atau beda kasusnya. Mungkin ada pendapat lain, silahkan. Kita pernah dengar, Pak, saya pernah dengar kayak gini. Silakan Mas Soni mau berpendapat. Ini jangan sampai tadi kalau masalah wudhu, kita wudhunya pakai Syafi'i, batalnya pakai Hambali, jangan seperti itu. Adanya itu sebutkan mencampur aduk tablik namanya, tidak boleh seperti itu. Jadi kalau memang seperti tadi ketika tawaf, yaitu kita disebutnya ummul balwa yang tidak bisa yang susah. Kalau tidak ada silakan. Halo, Mas Faiz? Iya, Pak, tadi dengan saya. Halo. Ya? Yang slide yang kedua. Ya ini. Sekarang mazhab, kan tadi saya sudah bilang antara mazhab dan manhaj itu beda. Kalau manhaj itu metode, sedangkan kalau mazhab itu pendapat dari para ulama.
Apa hukum bermazhab? Ya, kalau kita bukannya wajib, harus. Yang kedua, bolehkah mencampur adukan mazhab? Silakan, tapi dengan cara yang beda kasus. Kalau kita tidak boleh mencampur adukan mazhab, ya kalau kita harus harus berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i, ya kita jangan pasti sholat Jumat tidak akan sah. Kenapa? Karena kalau menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sholat Jumat itu yang kalau di satu kampung ada 3 sholat Jumat, ada 3 tempat sholat Jumat. Contohnya kalau di perumahan nih, kalau di perumahan itu kalau menurut Imam Syafi'i wajib cuma 1 saja yang sah, masjid yang pokok saja, yang induknya. Sedangkan kan yang sekarang kita kasus bahwa satu blok perumahan biasanya sering ada 2 masjid, ada 3 masjid. Itu kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak sah. Sedangkan kalau menurut Imam Hanafi itu boleh satu kampung itu ada 3 sampai ada 4 masjid digunakan untuk sholat Jumat. Nah, ini dari pengertian mazhab. Kata-kata mazhab merupakan sigot isim, makna dari fi'il madi yang awalnya zahaba. Zahaba itu pergi. Zahaba artinya pergi. Oleh karena itu, mazhab artinya tempat pergi atau jalan. Kata-kata yang semakna ialah maslak, thoriqoh, dan sabi yang kesemuanya berarti jalan atau cara. Itu sebutkan mazhab, mazhaba, pendapat gitu. Mazhab itu pendapat dari para ulama. Pengertian mazhab menurut istilah dalam kalangan umat Islam ialah sejumlah fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar di dalam urusan agama baik ibadah maupun lainnya. Nah, ini dalam ibadah, contohnya orang dalam memahami aula mastumun nisa dalam Al-Qur'an itu kan, kalau kalian bersentuhan kulit, lamisa. Kalau kata lamisa, secara literal, secara bahasa, kalau kita lihat dalam kamus itu artinya menyentuh. Aula mastumun nisa, atau menyentuh kalian kepada perempuan. Itu kalau secara pandangan kita dalam terjemahnya lamastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh perempuan kalian, maka wudhulah, artinya batal wudhu. Sedangkan menurut imam yang lain, ada yang mengartikan, menurut Imam Syafi'i, boleh menyentuh kulit perempuan dan laki-laki kalau mahram. Kalau yang bukan mahram, yang sama-sama sudah besar, itu dapat membatalkan wudhu. Sedangkan menurut imam yang lain, ada yang mengatakan bahwa kata lamisa itu boleh bersentuhan kulit, asalkan tidak ada kemauan atau kita tidak senang. Contohnya, kita laki-laki bersentuhan kulit dengan nenek-nenek. Seorang laki-laki ke nenek-nenek tersebut yakin tidak akan tergiur atau tidak akan senang kepada nenek tersebut. Kalau menurut imam lain itu tidak mengapa, tidak batal. Ada yang mengartikan aula mastumun nisa itu adalah artinya bersetubuh. Ada yang berpendapat imam seperti itu. Kalau kita bersetubuh baru itu batal. Itu pendapat dari yang lain. Nah, dari pengertian mazhab di sini, dari pengertian mazhab itu menurut istilah sejumlah fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar di dalam urusan agama, baik ibadah maupun yang lainnya. Sedangkan dalam mazhab, kita dalam akidah sebetulnya itu cuma pengajar saya, kita jangan sampai dalam akidah itu kita cuma kata ini Allah itu ada. Ini jangan kata itu. Artinya kita harus mencari, kalau bermazhab dalam akidah sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Kita harus mencari dalil sendiri dalam bermazhab dalam akidah. Tidak boleh sholat itu, contohnya kalau dalam fikih, sholat itu rukunnya ada sekian. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Itu boleh. Tapi kalau dalam akidah, Allah itu ada. Kata siapa? Kata orang. Kata imam ini. Nah, itu tidak boleh. Kita harus dalilnya mana kalau dalam masalah akidah.
Nah, itu di antara pengertian mazhab. Slide yang selanjutnya. Kemudian dalam mazhab ini yang kita kenal ada 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, ini mazhab yang paling tua dari golongan sahabat. Terus kemudian ada mazhab Maliki, terus kemudian ada mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Adapun nanti ada yang mengatakan ada mazhab 5. Ini hati-hati. Kalau ada yang mengatakan mazhab 5, nah ini adalah provokator atau katakanlah itu salah satunya. Nanti pasti ada mazhab Ja'far. Nah, mazhab Ja'far itu adalah dari mazhab Syiah. Karena apa? Karena dari Ja'far itu sudah diotak-atik oleh Syiah. Ini yang kita kenal dalam jumhur ulama berpendapat atau ulama mengatakan bahwa mazhab itu ada 4 saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, sekarang kita lanjut kepada mazhab Hanafi. Dan yang selanjutnya, mazhab Hambali, ini hanya terbalik. Mazhab Hambali ini pendiri mazhab Hanafi. Ini salah ini. Harusnya mazhab Hanafi ya. Pendiri mazhab Hanafi ialah Nu'man bin Sabit bin Zulha. Artinya di sini tadi yang di atas itu judulnya bukan mazhab Hambali, tapi mazhab Hanafi. Salah klik. Kemudian mazhab Hanafi atau Imam Hanafi nama aslinya itu Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit dilahirkan pada masa sahabat, artinya masih sahabat. Bisa saja di tabi'in ketika kalau sahabat itu masa Rasulullah. Tapi kalau ketika sahabatnya pas lahir sahabat, mungkin kemudian bisa jadi zamannya tabi'in. Kenapa? Masih tidak menemukan sahabat, tidak bareng dengan sahabat. Nah, kalau Nu'man bin Sabit ini dilahirkan pada masa sahabat, yaitu pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i. Seperti kayak estafet keilmuan itu harus tersambung. Jadi Imam Hanafi meninggal, lahirlah Imam Syafi'i. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah An-Nu'man. Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Ini kalau kita ahli hadis kalau Imam Abu Hanifah itu. Dalam bidang fikih, beliau belajar kepada Hamad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua Hijriah. Dan banyak belajar pada ulama-ulama tabi'in seperti Atha bin Ali Rob'ah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Mazhab Hanafi adalah sebagai nisbah dari nama imamnya yaitu Abu Hanifah. Jadi mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil daripada cara dan metode ijtihad ulama-ulama. Maka disebut juga mazhab ahlur ra'yi, masa tabi'in, bukan masa tabi'in. Ahlur ra'yi itu kan nanti ada, kalau ahli ra'yi itu ada ahli hadis, ada ahli ra'yi. Kalau ahli ra'yi itu ahli pendapat. Kenapa? Kalau ahli ra'yi itu biasanya yang jauh dengan Madinah, itu ahli ra'yi, pendapat. Slide yang selanjutnya. Nah, dasar-dasar mazhab Hanafi. Abu Hanifah dalam menetapkan hukum fikih terdiri dari 7 pokok, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, terus kemudian perkataan para sahabat, Al-Qiyas, dan Al-Istihsan, Ijma, dan Huruf. Nah, ini adalah dasar-dasar mazhab Hanafi untuk pengambilan dalam masalah hukum. Kemudian murid-murid Abu Hanifah adalah sebagai berikut, yaitu salah satunya Abu Yusuf ibn Ibrahim al-Ansari.
Zufar bin Huzail bin Qais al-Kufi. Terus kemudian Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibani. Kemudian Hasan bin Ziyad al-Lu'lu al-Kufi maula al-Ansari. Nah, ini dari satu lagi ini yes. Daerah-daerah penganut mazhab Hanafi. Ini kayaknya di Indonesia tidak ada nih. Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah atau Irak. Nah, kenapa di Irak itu tumbuh? Ya, karena ini tadi yang sudah dibilang bahwa ahli ra'yi, ahli pendapat. Kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian timur dan sekarang ini mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di Mesir, Turki, Syria, dan Lebanon. Dan mazhab ini dianut sebagian besar penduduk Afghanistan, Pakistan, Turkistan, Muslimin India, dan Tiongkok. Nah, ini di antara beberapa daerah yang menganut mazhab Hanafi. Adapun nanti untuk mazhab Maliki dan sampai bawahnya, ini coba langsung ke slide yang paling akhir. Ini nanti bisa dibaca slide yang paling akhir. Nah, sebab-sebab perbedaan antar mazhab. Ini kenapa sih kok bisa mazhab ini kan salah satunya Al-Quran dan hadis ini pendapatnya. Kok bisa berbeda-beda pendapatnya? Nah, ini sebab-sebab perbedaan antar mazhab. Hasan al-Banna dalam risalahnya berjudul Da'watuna menyebutkan sebab-sebab yang paling esensial perbedaan-perbedaan antar mazhab, yaitu satu, perbedaan kekuatan akal dalam melakukan istinbat atau dedukasi hukum, dalam memahami dalil-dalil, menyelami kandungan makna, dan dalam menghubungkan antara hakikat yang satu dengan hakikat yang lain. Nah, contohnya tadi, seperti kata lamastumun nisa. Dalam Al-Quran itu ada kata lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Mungkin pendapat Syafi'i, oh ini lamas, yang namanya lamas ini, pokoknya semuanya yang menyentuh itu batal. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut imam yang lain, oh ya, tidak apa menyentuh, tapi kalau tidak ada hasrat untuk ada kemauan atau senang pada perempuan itu tidak batal. Ada yang berpendapat kata lamisa itu harus bersetubuh. Itu ada artinya perbedaan dalam memahami konteks Al-Quran. Itu yang menyebabkan ada perbedaan mazhab. Yang kedua, adanya kenyataan perbedaan banyak dan sedikitnya ilmu seseorang. Artinya bukannya ilmu, oh ini ilmunya lebih banyak, oh ilmu lebih banyak, ini bisa menyebabkan perbedaan antar mazhab. Dan yang ketiga, ini ada perbedaan kondisi dan lingkungan. Contohnya, kalau seumpama di mazhab itu yang namanya bersentuhan kulit itu di Syafi'i ya masih gampang. Contohnya kalau kita bersentuhan kulit masih bisa wudhu, mudah menyatakan bahwa yang kalau bersentuhan kulit itu batal wudhu. Kalau Imam Syafi'i ya gampang saja bisa langsung wudhu karena memang di Asia itu banyak wudhunya. Karena di Afrika, kalau di Afrika contohnya kalau seumpama diterapkan mazhab Imam Syafi'i, kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu batal, ini karena memang sulit air. Itu seperti apa? Nanti makanya kondisi geografis dan lingkungan itu juga dapat menyebabkan perbedaan antar mazhab. Dan yang keempat, perbedaan kemantapan hati terhadap suatu riwayat ketika menerimanya. Oh, menurut Syafi'i riwayat ini artinya sahih. Oh, menurut Imam Maliki ini kurang sahih. Ini artinya menerima dalam masalah hadisnya. Terus kemudian yang kelima, yaitu perbedaan dalam menentukan kualitas indikasi dalil. Nah, ini sebab-sebab perbedaan antar mazhab. Silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan silakan bisa dikomentari atau mau nambahkan silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Mas Soni silakan. Kalau saya sih bukan bertanya sih, menanggapi pernyataan Pak Nenda tadi bahwa kasus masjid yang dibangun 2 dalam satu kampung itu ternyata ada kasusnya di kampung saya. Dulu ada orang yang dari luar yang mau membangun masjid dan masyarakat di kampung saya serentak menolak, bahkan mendemo
bahkan mengacak-acak masjid tersebut, sehingga pembangunan masjid tersebut dibatalkan. Sampai sekarang jadi sih, cuman jadi musola, Pak. Nah, dulu saya pernah berpikir bahwa kenapa gitu pembangunan masjid itu dilarang. Kalau saya kan belum tahu ilmunya, sekarang jadi tahu kenapa penyebabnya. Ya memang itu, masyarakat di kampung saya memang memegang teguh apa yang diyakininya, apa yang diyakini dalam mazhabnya. Mungkin begitu, Pak. Hati-hati ya kalau kita mau berpegang teguh kepada Imam Syafi'i, jangan hanya di masjid saja. Kalau dalam Imam Mazhab Syafi'i, kita jual beli, jangankan membeli motor mobil, membeli permen aja di warung itu harus ada syarat-syaratnya. Ada penjual, ada pembeli, ada sigot, ada ijab, ada qabul. Contohnya saya membeli permen nih ke warung, saya beli permennya 5 biji, ini uangnya 500 perak atau 1000 perak. Saya terima, ada permennya nih, udah terima. Saya terima permennya dan silakan uangnya, itu nanti dari penjualnya saya terima uangnya, untuk ini harus ada. Kan kalau seumpama kita belanja ke Indomaret nggak ada itu yang namanya sigot kan, ijab qabul, itu menurut Imam Syafi'i tidak sah jual belinya, ya kan? Artinya memang kita, artinya kalau seumpama kita berpegang dulu sama mazhab memang perlu, tapi kalau seumpama sebenarnya tidak akan bisa kalau semua berpegang teguh ke dalam mazhab seperti tadi. Kalau kita jual beli itu harus sesuai Imam Mazhab Syafi'i, itu harus ada yang 5 syaratnya, ada jual, ada penjual, ada pembeli, ada sigotnya, terus ada ijab qabulnya, itu harus ada. Sedangkan kalau imam yang lain itu udah kalau ada uang, ada barang, udah beli aja, nggak usah harus ada sigot, ijab qabulnya. Nah, seperti tadi, kalau seumpama kita berpegang teguh, silakan kalau memang berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i silakan. Nah, tapi kalau yang namanya darurat ya memang silakan, nggak apa-apa. Seperti tadi kalau di kampung saya nih, di perumahan biasanya satu blok itu ada 2 atau ada 3-nya masjid. Itu gimana kalau kita semua berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i, itu artinya yang lain tidak sah dalam sholat Jumatnya. Nah, seperti Mas Soni bilang bahwa ya kalau mau berpegang teguh kepada Imam Syafi'i, seperti tadi masjidnya mau di ini, ya nggak apa-apa gitu. Artinya jangan kalau seumpama masjidnya sudah tidak mencukupi, ya gimana lagi? Kita harus buat yang baru, walau nanti kita alihkannya ke mazhab yang lain. Seperti itu. Saya Pak izin bertanya mau menanggapi ya. Iya, tadi benar kata Bapak ya. Jadi ketika berpegang teguh pada mazhab Syafi'i, maka juga harus tahu pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang lain gitu kan ya. Khawatirnya nanti untuk masalah itu berpegang teguh pada mazhab Syafi'i, terus kemudian untuk sholat berjamaahnya juga berpegang teguh pada mazhab Syafi'i, akhirnya pada nggak ke masjid nanti. Sunnah katanya gitu. Tapi memang sunnah ya Pak. Saya pernah dengar Pak, bahwa mazhab itu bukan hanya 4, tapi ada banyak. Cuma mungkin yang paling populer, yang paling dikenal, bahkan sampai sekarang banyak dipakai oleh kaum muslimin adalah yang 4 itu. Katanya gitu. Di sana ada mazhab seperti Imam Abu Dawud, Az-Zohiri, kemudian ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Al-Laits, Ibnu Sa'ad, dan mazhab-mazhab yang lain yang memang dulunya ada tapi mungkin tidak banyak dipakai, terus kemudian akhirnya sekarang jadi ya boleh dibilang terlupakan lah begitu. Itu betul nggak Pak? Mazhab yang lain ini. Nah, kalau mazhab itu sebetulnya banyak seperti yang Mas Agus bilang. Nah, ini kan yang diakui oleh para jumhur ulama itu yang 4. Kalau seumpama tadi saya contohnya dalam Ja'far, itu Imam Ja'far itu kan memang sudah terkenal, bahkan disebutkan jadi
mazhab 5, dari mazhab yang kelima. Nanti kalau mazhab yang lain mungkin lah masih anggaplah yang kecil-kecil. Ini mazhab Ja'far ini mazhab yang sangat besar. Tapi karena memang sudah diobrak-abrik dalam pemahamannya oleh Syiah, maka pendapat ulama mengatakan bahwa Imam Ja'far itu dikeluarkanlah dari mazhab Sunni. Jadi yang mazhab Sunni kan ada yang 4 itu. Sebenarnya banyak mazhab itu. Tapi yang diakui oleh jumhur ulama itu yang 4 itu. Nah, yang kelima, yang kecil itu yang kecil-kecil. Kalau yang kelima itu Ja'far. Ja'far itu udah banyak. Ya, karena memang sudah diobrak-abrik sama Syiah, itu sudah sudah tidak dimasukkan lagi. Bahkan saya ini melihat videonya itu dari Abu Somad. Ini kalau kita berpegang teguh kepada mazhab yang 5, wah ini provokasi ini katanya, kata Abu Somad. Nah, kenapa mazhab yang 5 itu, yang kelima itu Syiah? Ini pertanyaan Syiah katanya ini. Ini kita tidak dihilangkan. Mungkin nanti bisa, nanti kalau kita mau bermazhab yang 4 itu aja yang diakui yang jumhur ulama. Memang tidak ada hadis kita bahwa wajib bermazhab. Makanya tadi dari awal, apa hukumnya bermazhab? Ya bisa saja Mas Agus nih buat mazhab Agusiyah. Nah kan yang lain kalau ada pendapat lain. Pak, kali ini saya ingin bertanya, Pak. Ya, Mas Soni silakan. Dalam mazhab Syafi'i kan saya pernah dengar bahwa kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan itu dalam keadaan junub, maka dia tidak boleh memotong kuku dan rambutnya. Karena kalau memotong kuku dan rambutnya ketika mandi wajib, bahwa ketika mandi wajib tersebut harus dibawa itu kuku dan potongan rambutnya itu, karena kuku dan potongan rambutnya itu termasuk ke dalam badannya gitu. Nah itu apa kita harus memegang teguh, Pak? Karena agak menyulitkan gitu, Pak. Ya, kalau seumpama ini menyulitkan, jangankan itu ya yang lepas. Sebenarnya kalau rambut aja, kalau ada yang lepas, kalau kita tahu dikumpulkan. Tidak boleh memotong kuku, karena ketika kita lagi keluar, kita lagi junub. Karena itu kan perlu dicuci, itu sebagian. Kalau seumpama tidak dicuci, bahkan kita sengaja memotong kuku, itu nanti tidak menyebabkan tidak sah, kalau menurut Imam Syafi'i ya. Nah, kalau seumpama amul balwa, seperti tadi kembali bahwa ini yang susah dihindari. Kalau seperti tadi bersentuhan kulit ketika tawaf itu kan yang susah dihindari, ya bisa saja kita pas lagi tidur itu kita tidak tahu rambut kita tuh ada yang copot atau tidak. Kita yakin ada yang copot nih, dicari-cari nggak ada, waduh gimana nih? Ya udah, nggak, ini artinya nggak memberatkan, malah yang ada saja silakan dicuci, dibawa mandi. Nah, kalau seumpama kalau dipotong kuku ya bisa saja dikumpulkan, Tetap ininya kalau tidak memberatkan silakan dicuci. Oh, gede pojok. Seperti itu, Mas Soni. Artinya kalau memang tidak memberatkan. Ya berarti tidak perlu juga ya Pak, ketika mandi junub itu harus dibawa potongan kukunya atau rambutnya ya? Ya, kalau memang bisa ya silakan dibawa. Kalau memang ada, ini kita mau motongin kuku, pas lupa kukunya itu hilang. Aduh gimana ya, repot nih, nanti nggak sah mandinya. Nggak seperti, tetap yang ada aja bawa. Ya, kenapa nggak mandi aja dulu baru motong kuku? Bisa seperti itu. Kan ya kalau orang yang apik itu, yang sudah berkeluarga nih, kalau hubungannya malam itu harus langsung mandi. Kan biasa kalau yang berkeluarga itu bersetubuhnya sore,
mandinya subuh kan, sebelum subuh. Ini kan dikhawatirkan memang kalau orang yang apik itu biasanya langsung mandi, khawatir ada rambut yang ini, rambut yang ada yang putus seperti itu. Ini kalau sah masa jabar. Seperti itu, Mas Ani. Iya, Pak, maaf Pak. Saya juga Ya. pernah dengar seperti itu ya. Katanya sih itu fatwa dari Al-Azhar Mesir ya. Jadi Ya. kalau kita tidak kumpulkan anggota badan tersebut, kuku maupun rambut, nantinya akan menuntut kita nanti di akhirat karena nggak ikut dimandikan begitu. Cuma yang saya masih bingung sampai sekarang, ada sandaran dalilnya nggak ya yang seperti itu gitu. Karena kalau saya pribadi sih eh, belum pernah mengamalkan yang demikian gitu. Jadi kalau saya ya udah bukan termasuk bagian itu gitu. Karena yang saya yakini ya yang saya mandi junubnya itu yang masih menempel dengan tubuh saya begitu. Barangkali mungkin ada apa ya nas yang menguatkan pendapat tersebut begitu. Kalau seumpama pendapat seperti itu, ada nggak hadis atau Al-Quran yang mengharamkan anjing? Hadis Al-Quran atau nas atau hadis yang mengharamkan anjing? Yang ada itu walahmul khinzir, nggak ada walahmul kalb, ya kan? Dalam Al-Quran nggak ada yang namanya anjing itu. Yang ada dalam surat Al-Kahfi itu malah lebih mulia anjing itu. Dalam hadis ini nggak ada. Dalam Al-Quran apa anjing najis ini, najis itu terbagi menjadi 3 aja lah. Najis muhafafah, mutawasito, mughalazo. Ini ada nggak hadisnya? Ini kan? Ini adalah salah satu pendapat makanya kita penting bermazhab itu untuk menjalankan syariat. Ketika syariat kita, bagaimana nih cara menjalankan syariat, kita tidak bisa menjalankan syariat tanpa bermazhab. Itulah pentingnya mazhab. Terus bagaimana kita kembalinya, kita tahu bahwa mazhab itu bahwa najis itu ada 3, yaitu menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa najis itu ada 3. Kalau kita mandi harus terbawa semua yang menempel di tubuh kita. Kalau yang sudah copot itu artinya tidak ada kewajiban. Nah, ini ada salah satu pendapat lagi, bisa saja kalau ada, kecuali kalau pendapat ada yang mengatakan pendapatnya itu yang copotnya itu sebelum junub itu tidak wajib dibawa. Ada yang berpendapat bahwa kalau selagi junub kita dengan sengaja memotong kuku, maka itu wajib dibawa. Artinya yang ini adalah salah satu pendapat ulama. Seperti artinya kalau Pak ini takutnya ini nggak sah atau gimana ya. Jadi kalau seumpama masih ada yang mengatakan sah ya, kita masih berpegang teguh pada yang sah. Ya kalau tidak memberatkan. Nah, kalau kasusnya seperti tadi yang Ummul Balwa itu kalau masih bisa kita lakukan, ya, kita bisa dihindari, ya bisa kita hindari. Kalau kita tidak bisa bersentuhan kulit nih, tidak bisa menjaga bersentuhan kulit ketika tawaf, ya kita lakukan. Kalau seumpama susah, ini kita pasti bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan ketika tawaf itu kan susah, disebut Ummul Balwa. Imam Syafi'i itu boleh saja. Seperti itu, rekan-rekan semuanya. Silakan ada pendapat lain. Kalau tidak ada, saya minta untuk hari ini, silakan Mas Faiz dikoordinir untuk ini membagi tugas. Itu untuk tugasnya nanti saya minta kelompoknya, itu silakan dibagi berapa saja sesuai dengan yang ada di RPS. Itu nanti RPS-nya sudah saya ganti ya. Kemarin ada perbaikan-perbaikan, sekarang silakan di-download lagi RPS yang terbaru. Jadi silakan dibagi mulai dari pertemuan yang keempat. Karena itu pertemuan 1, 2, 3 sudah saya bahas. Sekarang dari pertemuan keempat sampai pertemuan ke-15, itu kan nanti ke-16 itu UAS, pertemuan ke-9 biasanya itu UTS, itu nanti dibagi saja saling berapa per kelompoknya. Mungkin itu rekan-rekan semuanya yang bisa saya sampaikan.
Kalau tidak ada masukan, tidak ada pendapat lagi, silakan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih perhatian rekan-rekan semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.